Assalamualaikum sedulur tani. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Griot Tani Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja bukan? Sebelumnya seluruh tim Griot Tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudaraku muslim yang menjalankan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang cara membuat fermented plant juice atau FPJ. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar, demi kemajuan channel Griot Tani. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Fermented plant juice atau FPJ, adalah ramuan organik yang terbuat dari daun muda. Sebaiknya dari bagian pucuk daun muda yang masih segar serta tumbuh subur dan sehat, ini merupakan bahan terbaik untuk membuat FPJ, dengan bantuan tetes tebu atau gula merah. Tetes tebu atau molase berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme yang menguntungkan, kami sering menyebutnya, IMO. Mikroorganisme lokal, atau IMO inilah yang bertugas memecah nutrisi yang terkandung dari bahan tanaman dan mengekstraknya menjadi nutrisi yang siap dicerna. Proses fermentasi memerlukan waktu dari 7 hari sampai 1 bulan. Sederhananya, kami mengekstrak nutrisi yang ada dalam bahan tanaman sehingga kami dapat menggunakannya sebagai pupuk organik yang mengandung unsur nitrogen untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Salah satu bahan penting dalam memproduksi FPJ, adalah klorofil atau molekul warna hijau pada tumbuhan yang menyerap sinar matahari, untuk menunjang proses fotosintesis. Mengkonsumsi tanaman yang difermentasi atau diekstrak menjadi fermented plant juice ini, dapat membantu detoksifikasi darah, penyembuhan luka, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan sebagai pencegahan pertumbuhan sel kanker. Larutan ini kaya akan enzim dan hormon auksin, serta penuh dengan asam laktat, dan mikroorganisme seperti ragi. Menyemprot atau menyiram tanah dengan larutan fermented plant juice ini, dapat meningkatkan kualitas tanah, serta menyeimbangkan populasi mikroorganisme yang hidup di tanah. Dengan menyemprotkannya langsung ke tanaman pada fase vegetatif, FPJ ini berfungsi sebagai pengganti pupuk urea atau nitrogen, sehingga ketergantungan terhadap pupuk komersial bisa diminimalisir. Manfaat lain dari fermented plant juice adalah dapat meningkatkan kesehatan dan membantu tanaman tumbuh dengan sempurna. Di Indonesia, tanaman yang paling umum digunakan untuk membuat fermented plant juice ini adalah kangkung, daun ubi jalar, daun kipait, daun indigo vera, dan daun kelor. Di Griot Tani kami lebih menyukai membuat fermented plant juice dari daun indigo vera dan daun kelor. Karena kedua bahan ini mempunyai kandungan nutrisi yang super lengkap. Untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan secara singkat, dan mudah dipahami. Salah satu bahan penting dalam memproduksi FPJ, adalah klorofil atau molekul warna hijau pada tumbuhan yang menyerap sinar matahari, untuk menunjang proses fotosintesis. Mengkonsumsi tanaman yang difermentasi atau diekstrak menjadi fermented plant juice ini, dapat membantu detoksifikasi darah, penyembuhan luka, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan sebagai pencegahan pertumbuhan sel kanker. Larutan ini kaya akan enzim dan hormon auksin, serta penuh dengan asam laktat, dan mikroorganisme seperti ragi. Menyemprot atau menyiram tanah dengan larutan fermented plant juice ini, dapat meningkatkan kualitas tanah, serta menyeimbangkan populasi mikroorganisme yang hidup di tanah. Dengan menyemprotkannya langsung ke tanaman pada fase vegetatif, FPJ ini berfungsi sebagai pengganti pupuk urea atau nitrogen, sehingga ketergantungan terhadap pupuk komersial bisa diminimalisir.
Sedangkan fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang membentuk karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat klorofil. Selain mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri, dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, air, serta bantuan energi dari cahaya matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer. Sedangkan organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon, karena dalam fotosintesis karbon terbebas dari CO2 dan difiksasi menjadi gula, dan menjadi molekul penyimpan energi. Klorofil dan fotosintesis adalah saling berhubungan, karena klorofil sangat penting untuk proses fotosintesis, yang memungkinkan tanaman untuk menyerap energi dari cahaya matahari. Indigofera adalah legum yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, ini relatif baru dikembangkan di Indonesia. Indigofera memiliki kandungan protein kasar yang tinggi setara dengan tanaman alfalfa, yang mengandung nitrogen atau protein sebesar 25–23% per kilogram. Kandungan mineral juga tinggi, ini sangat ideal digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama ternak ruminansia. Dikarenakan Indigofera memiliki struktur serat yang baik, dan nilai kecernaan yang tinggi. Tanaman ini kaya nitrogen, kalsium dan fosfor. 1 kg bahan kering, nitrogen 21,97%, abu berkisar 6,41%, protein kasar 24,17%, NDF 54,24%. EDF 44,69% dan energi kasar mencapai 4,038 kilokalori per kilogram. Dengan kandungan nutrisi yang demikian tinggi, kami lebih memilih Indigofera untuk bahan membuat FPJ. Daun kelor mengandung nutrisi seperti kalsium dan mineral, sebagai contoh adalah tembaga, besi, seng atau zinc, magnesium, silika dan mangan. Pada daun kelor, terdapat lebih dari 30 zat antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Daun kelor juga kaya akan mineral dan asam amino yang bisa membantu memproduksi kolagen dan protein. Vitamin C pada daun kelor 7 kali lipat dari buah lemon. Vitamin A pada daun kelor 3 kali lipat dari buah wortel. Kalsium dan protein pada daun kelor 4 kali lipat dari susu segar. Potasium pada daun kelor 3 kali lipat dari buah pisang. Vitamin E pada daun kelor 3 kali lipat dari tauge. Iron pada daun kelor 3 kali lipat dari asam jawa. Itu adalah sebagian kecil manfaat dari daun kelor. Kedua tanaman yang saya sebutkan di atas adalah tanaman yang mampu tumbuh dengan cepat, serta mempunyai kandungan hormon pertumbuhan, serta mampu bertahan di segala cuaca. Dengan menggunakannya sebagai bahan FPJ, saya berharap FPJ yang kami buat bisa memperbaiki sistem pertahanan tanaman akibat cuaca buruk atau patogen. Untuk membuat FPJ ini, kita membutuhkan bahan sebagai berikut. Daun Indigofera, 1 kg. Daun kelor, 1 kg. Molase atau tetes tebu, 2 liter. Kain handuk sebagai penutup. Karet sebagai pengikat. Toples, dengan kapasitas 5 liter. Sedangkan cara membuatnya, akan kami contohkan prosesnya, dari awal sampai akhir pada video berikutnya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan.